RT 1 sampai RT 14, 15, LMK, FKDM, perwakilan warga Kebon Torong. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Pada hari ini kami dari Kelurahan Glodok berdasarkan dengan surat dari Sudin Kesehatan Jakarta Barat bermaksud akan melakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan puskesmas yang akan dilakukan di Kelurahan Glodok. Ya. Saat ini sudah bergabung Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Sudin Kesehatan maupun juga dari tim perencana ya Bu Dokter. Ya, semoga pertemuan hari ini bisa memberikan gambaran yang jelas gitu ya terkait dengan rencana pembangunan puskesmas ini. Dan seperti kita tahu ya, beberapa bulan ke belakang itu di Kelurahan Glodok ada perbedaan pendapat lah gitu terkait dengan pembangunan puskesmas ini. Tapi semoga dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini, kita diskusikan hari ini, dan inisiatif Pak Camat untuk melibatkan warga secara aktif dalam rangka perencanaan pembangunan bisa menjadi solusi bersama untuk kita semua. Ya. Mohon maaf kalau agak mundur sedikit dari undangan saya. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Danramil, Pak Kapolsek, teman-teman dari Sudin Kesehatan, Bapak Puskes Kecamatan, yang saya hormati para ketua RW, para ketua RT yang hadir sesuai undangan, kemudian ada LMK juga, ada yang belum disebut, FKDM. Pak. Ya. Pak Lurah beserta jajaran, rekannya, rekan-rekan yang hadir. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di Kelurahan Glodok, yang sama-sama kita cintai. Wilayah ini jadi sudah masuk di tingkat nasional menjadi destinasi wisata. Jadi kita harus bukan berhak aja, wajib mengembangkan wilayah kita ini. Semua unsur semuanya. Karena rencananya acara ini juga dihadiri oleh Profesor, seorang arsitek Korea yang akan berkontribusi ataupun terlibat dalam rencana ini. Namun beliau kantinnya di mana? Kantinnya nggak ada. Nah, itu kalau sudah kantin dong, kantin pasiennya bisa apa? Pegawainya makan di mana? Ya ini kan ini. Makanya ini belum final. Kita lagi silakan teman-teman para warga. Kalau perlu yang memang bisa berdampak juga kepada warga, istilahnya mungkin ada warga kita yang usaha, ya kan, buat kantin, silakan cuma diatur. Nanti kalau kantinnya cuma 4 ada yang minat 100 lah. Nanti ada diatur lah. Mungkin para puskes atau pemerintah dari hampir 30 usaha wajib pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Itu apa perlu dipakai, apa terbuka. Nah ini masukan dari
harapannya ini sama-sama kita dukung, kita jaga bersama sehingga bisa bermanfaat untuk 125.000 warga Taman Sari. 125.000 warga Taman Sari. Kurang lebih karena kita biaya rumah sakit makin mahal. Kemarin saya ke rumah, harga barang-barang terusan naik juga, semua naik, nggak ada yang turun. Ini bisa berdampak inflasi ya ini dampaknya ke warga juga, warga yang mana, terutama warga kita yang masih susah ya. Bukan dari saya, ini dulu apa yang disampaikan perhubungan bencana di kesehatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Taman Sari, yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati Bapak Kapolsek dan Ramil, Kasudin Kesehatan yang diwakili Bapak Ibu dari Puskesmas Kecamatan Taman Sari, para ketua RW, para ketua RT, PLNK, KDM dan perwakilan pemohon. Mohon izin saya menyampaikan progres dan Puskesmas Kelurahan Global yang berada di Jalan Bagian Utara ya Bapak Ibu. Dan Powerhouse untuk lantai 1 sendiri kami bagi 3 zona. Jadi zona pertama itu dari luasan yang terpasang di papan bangunan itu 977 meter persegi atau kami gunakan 1000 meter persegi. Itu kami bagi 3. 50% untuk bangunan sekitar 500 meter persegi, 25% atau 250 meter persegi itu untuk lapangan, sekitar 25% untuk parkiran dan KDH atau taman untuk lahan hijau. Dari 50% untuk bangunan itu yang tadi saya sebutkan untuk layanan poli-poli, layanan darurat dan powerhouse. Kemudian di lantai 2 ada layanan sakit untuk poli umum dan poli gigi. Sedangkan untuk parkir motor itu ada di lantai 2A dan 2B. Masing-masing untuk parkir 2B yang terlihat di gambar itu untuk nakes atau tenaga kesehatan dari puskesmas, staf-staf itu sekitar 50 kantong parkir. Dan untuk parkir di bawah, untuk parkir ambulan dan parkir mobil itu total ada 8 unit atau kami bagi 3 unitnya untuk ambulan dan 5 unit untuk parkir kendaraan mobil. Karena 90% dari pengunjung atau pasien di puskesmas rata-rata adalah pengguna sepeda motor, bukan. Jadi yang parkir di bawah itu hanya untuk ambulan dan mobil layanan dari puskesmas kelurahan Glodok. Kemudian itu yang bisa menjawab kekhawatiran. Pertama, kita menyediakan lapangan yang existing, kita habiskan, masih ada sekitar 20% atau total lapangan itu sekitar 17 dikali 14 meter persegi lahan bersisa. Itu untuk zona sehat, untuk ibu hamil, dokter kandungan, polikia, poli imunisasi, dan KB. Di lantai 3 zonanya itu zona pergudangan. Jadi gudang-gudang kayak gudang obat, gudang imunisasi di lantai 4. Kemudian terakhir di zona manajemen itu di lantai 5. Seperti ruang kepala puskesmas, ruang kasatpel, ruang staf TU, ruang kepala TU ada secara berkelanjutan terakreditasi setiap 3 bulan itu pasti akan selalu dikontrol untuk masalah air yang keluar dari limbah tersebut. Mungkin itu Pak Camat yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ornamen Cina itu kita sediakan di pagar-pagar. Jadi pagar yang terlihat itu memang berwarna merah putih. Kemudian ornamen lampion di tiap kolom di pagar itu kita sediakan. Jadi total sekali ornamennya khusus. Masalah maksudnya, wah,
oleh kecamatan juga yang ditanam lantai karena taruhan. Sosialisasi di hari ini, perkenalkan saya Purnadi. Izinkan saya untuk mewakili warga Kebontorong menyampaikan pendapatnya dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang. Bapak Ibu, warga Kebontorong mendukung pembangunan puskesmas seperti ini, tapi tidak di lapangan olahraga. Membangun puskesmas atau membangun fasilitas untuk program pemerintah yang lainnya tidak harus dengan membongkar lapangan olahraga. Kami warga Kebontorong berjuang untuk mempertahankan agar lapangan ini senantiasa tidak beralih fungsi dan terus digunakan seperti sedia kala, yaitu untuk RTH kota, untuk Falsos dan Fasum, untuk kegiatan olahraga dan juga untuk kegiatan budaya. Karena kami yakin bahwa mempertahankan lapangan olahraga itu juga adalah kebutuhan yang wajib disediakan oleh pemerintah. Saya setuju dengan apa yang Pak Camat sampaikan, bahwa kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Nah, di dalam kesehatan ini ada upaya yang sifatnya itu mengobati, itu wajib, tetapi untuk mencegah dengan berolahraga itu juga wajib. Dan saya nggak mau banyak berkomentar tentang, jadi saya percepat aja ya supaya nanti saya nggak dipotong. Saya percepat aja dengan saya nggak mau terlalu banyak berkomentar tentang desain ini. Saya hargai, tetapi satu aja dari saya sih, mau dibikin ornamen apapun, kami tidak mau menerimanya. Mau dibikin sampai bikin kayak tembok Cina, mau bikin pagoda sampai tinggi pun kita nggak mau. Karena betul, karena saya takut ininya poinnya. Karena kami merasa, Pak Camat, terima kasih Pak, sebentar lagi Pak. Karena kami merasa kami sudah cukup bangga menjadi Indonesia yang berprestasi dengan berolahraga. Lapangan Kebontorong ini tidak hanya untuk menjaga kesehatan menjaga kesehatan dengan berolahraga, tapi juga berprestasi. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa membawa pulang medali perunggu dari Fornas 2023 di Bandung untuk Tai Chi. Dari manakah atlet-atletnya? Dari lapangan Kebontorong. Terakhir dari saya, Bapak Ibu, mohon kita jaga situasi yang kondusif, karena belakangan ini perjuangan kita itu dihadapkan dengan intimidasi, berbagai intimidasi, termasuk yang terakhir adalah warga itu didatangi dengan mereka yang mau melakukan pengukuran. Bapak Ibu, setiap kali kalian datang, setiap kali pemerintah datang untuk melakukan pengukuran, hati kami gusar dan hati kami sedih. Seharusnya kita bisa menahan diri dulu sampai nanti ada sebuah keputusan yang final, ada penetapan yang final. Itu akan lebih bijak, Bapak Ibu. Terakhir dari kami, Bapak Ibu sekalian, bahwa perjuangan kami ini, kenapa kita masih semangat sampai sekarang? Karena Bapak Ibu lihat, inilah warga Kebontorong. Kita punya anak-anak dan kita punya orang tua juga. Anak-anak butuh tempat untuk tumbuh kembang di lapangan yang juga bisa mencapai cita-cita mereka, lapangan olahraga yang berstandar untuk pertandingan. Orang tua juga butuh tempat bagi mereka yang ingin bercengkrama, menjaga kesehatan di masa lansia. Dan kami yakin bahwa perjuangan kami ini juga dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, yang mana semua peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi RTH kota dan lapangan olahraga. Terima kasih. Silakan, ada yang lain? Pagi, Pak Camat yang saya hormati, dengan jajarannya semua. Kenalkan saya Franky, saya singkat Pak. Yang pertama, apakah perencanaan ini akan tetap dijalankan jika terdapat masih ada penolakan
untuk lokasi pembangunannya. Itu yang pertama, Pak. Dan kedua, kami minta informasi penetapan dari perencanaan pembangunan puskesmas yang berwilayah di Kebontorong. Jika di PT Bahana selaku pemenang tender bisa menampilkan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, sama Pak ya. Lagi? Tepatnya kalau bisa kasih piring. Kasih apa? Oh iya. Pak tuh mau muhen nggak? Lebih serem dong. Alura itu dimakan terserah. Teman yang dari warga dari kelurahan kalau ada ide silakan menghubungi Ibu Dokter Firma, ada masukan masukan. Jadi pada prinsipnya tapi banyak juga yang terima. Bapak Ibu dalam sebuah kebijakan pro kontra juga. Memang semua diciptakan Tuhan itu berpasangan, kiri kanan atas bawah. Teman-teman, khususnya warga Gondok, harus paham. Saya terima kasih bahwa Pak Purnadi sudah menyampaikan dengan kepala dingin. Ya itu positif itu bagus. Nah, cuma harus paham juga yang Bapak perjuangkan juga itu bagus ya. Tapi apa yang diperjuangkan? Saya juga pernah memperjuangkan sampai darah penghabisan ketika tanah orang tua saya di Bekasi itu sudah kumuh. Tahu-tahu udah jadi klaster, angkat parang saya di sana. Orang tanah bapak saya dari tahun 60 gitu ya, itu jadi klaster. Selesai tuntas, akhirnya dibayar. Itu hampir rata-rata itu pegawai DKI yang punya aset di sini. Kalau itu tidak bisa nah, warga sebagian warga menolak. Kami juga tidak bisa memaksa atau tidak gitu ya. Oh, semua terbuka. Ya kan? Tapi kan ini memang ini asetnya sudah ya, sudah. Oh, apa juga ini pemiliknya adalah Pemprov DKI. Yang Bapak tolak apanya? Coba kita ilustrasikan. Bapak punya lahan aset pribadi, terus nggak boleh bangun. Kadang-kadang ini bukan pemerintah, kadang-kadang ini pribadi. Tapi Bapak juga bertahan tidak bisa bangun. Ini malah dibangun untuk kepentingan sosial, kepentingan masyarakat. Produk kita canggih, tapi dulu kan ada yang ada. Bukan aja gitu. Tapi jangan menghalangi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Karena itu definisinya adalah perbuatan melawan hukum. Kalau sampai menghalangi, artinya itu pidana. Saya nggak mau ada warga saya yang kena pasal. Anda jadi mau aja yang nolak. Saya nggak bisa melarang itu, kalau kita informasi ya. Bapak bilang teror, saya nggak lihat ada teror, intimidasi kan.
saya juga itu malah saya bingung kenapa banyak warga Bontoro mati-matian tuh bela itu. Apa ada apa namanya kepentingan lain gitu loh. Apa dia hilang rezekinya di situ kalau itu apa puskes, apakah tempat itu disewain dibawa tangan lah gitu ya. Saya 15 tahun periksa jadi semua kemungkinan saya ngerti. Jadi apa sih orang yang dibangun malah membantu puluhan ribu masyarakat Taman Sari? Jadi harus paham juga, pakai juga aturan dan kepala diri tadi ya benar bagus. Nolak ya silakan nolak, sebab bisa dilarang nolak. Nggak mau pahit, ya udah jangan begini. Tapi jangan coba sekali-sekali menghalangi proyek pembangunan pemerintah, di pemerintah bukan swasta. Adanya Anda berhadapan dengan pemerintah, itu jangan sampai orang. Kita kan negara hukum, nggak boleh anarkis, itu yang diajarin. Itu betul harus paham. Jadi kalau memang belum puas juga, bukan. Kita aturan hukumnya katanya ada pengacara juga. Kalau ini enggak, dan ini akan jadi program pembangunan puskes ini memang jadi kewajiban di undang-undangnya, ini kewajiban pemerintah daerah dari 20 lebih urusan wajib, dari urusan pilihan, urusan wajibnya itu kesehatan. Mau kayak aku juga kalau memang itu dia program dilaksanakan. Jadi buat teman-teman warga maupun yang masih belum bisa terima lah gitu ya tentang ide atau rencana pembangunan ini, ya monggo nggak apa-apa, silakan Anda apa artinya berjuang. Saya juga bisa melarang ya teman-teman orang, tapi program pembangunan ini berjalan ya. Dan saya ingetin lebih dini, nanti jangan ada yang ke depan itu jangan ada yang menghalang-halangi pembangunannya. Silakan gugat aja pemerintah daerahnya. Jadi sebagian besar warga yang memang butuh puskesmas juga tidak harus terdampak dengan misalnya nggak dibangun puskes ini. Ya, 125.000 warga Lodok. Kalau mau nyari, kalau ngomong NKRI, NKRIan ya, saya udah nanya sama kepala LMK sama PW4, siapa yang rumahnya pernah digusur? Di ruangan inilah yang rumahnya pernah digusur tanpa ganti rugi. Ada? Pak Camat rumahnya digusur tanpa ganti rugi. Rumah orang tua buat apa? Normalisasi kali Ciliwung. Tahun 68 itu adalah orang tua saya dapat dimiliki rumah, lahir saya di situ. Tahun 2015 yang disaksi oleh gua yang udah orang beberapa kali ya. Sekarang ratusan ribu warga di negara hidup nggak ada yang banjir Pak, kali Ciliwung mendorong sebagian ya. Dan yang hadir berapa? Kalau Pak Purnadi mewakili warga Bontoro semuanya, betul. Ada ya mau nolak apa-apa.
cuma ada dikit keluarga saya jangan sampai ada yang nanti anarkis bahkan menghambat atau menghentikan proyek secara fisik. Itu namanya perbuatan melawan hukum dan itu pidana. Ya. Jadi silakan berjuang, silakan. Karena masih warga yang lainnya di kelurahan-kelurahan lain juga sangat butuh, dan itu saya dengar langsung dari para RW dengan adanya nanti poskes di Brebes akan berdampak yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan Taman Sari. Saya rasa itu respon saya. Ya, jadi nggak usah diperpanjang karena poinnya kan sudah tangkap ya, sudah dapat. Jadi kita sebenarnya penajaman bertiga kan? Nyaris izin dari nyaris ini. Maksudnya ada masukan tak? Bisa ya? Bisa kita ikut aja Pak. Ikut kemana? Oh, boleh menanggapi sedikit aja Pak. Terima kasih Pak Lurah. Pak Camat, saya sedikit aja menanggapi Pak. Bapak tadi nanya kenapa sih kita sampai memperjuangkan ini Pak ya, dan saya juga hargai Pak Camat memaklumi. Saya nggak ada jawaban lain sih Pak, itu sudah saya sampaikan bahwa perjuangan kami itu tulus supaya warga dan seluruh pengguna lapangan itu masih bisa beraktivitas menggunakan lapangan seperti sedia kala Pak. Tidak hanya untuk menunjang kesehatan, tapi juga untuk berprestasi. Kemudian tadi Pak Camat sepertinya mengangkat ada sebuah misalnya asumsi kenapa sih diperjuangkan, apakah ada yang kehilangan rezeki. Maka di sini saya akan sampaikan bahwa lapangan ini sudah ada sejak tahun 47 Pak Camat, dan sampai sekarang tidak pernah beralih fungsi, dan pengelolaannya dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Ini adalah lahan milik Pemda yang juga kita rawat sehingga bisa digunakan terus menerus. Dan kalaupun ada asumsi yang berseliweran di sana sini, maka kami bisa buktikan bahwa lapangan ini tidak ada unsur komersialisasi apapun. Ini digunakan dari dan untuk warga dan pengguna lapangan. Terima kasih Pak. Yang akan berdampak pada turun-menurunnya. Jadi kami masih memohon ya untuk turun-menurunnya dari keluarga-keluarga kami nantinya. Semoga mereka bisa menikmati lapangan yang masih ada. Lingkungannya bebas polusi, rapi, tidak bau, tidak ada sampah. Gimana lagi kita mau cari lingkungan sehat Pak? Itu yang pertama. Kedua Pak, sampai sekarang ini sudah bertahun-tahun pengguna kegiatannya pun sangat intens Pak. Dan terdata sekitar 697 orang Pak, warga yang memanfaatkan lapangan yang dimiliki Pemda ini. Kalau untuk pemerintah mementingkan kepentingan sosial, silakan kita saling cari solusi yang terbaik Pak. Berapa banyakkah yang membutuhkan puskesmas dan berapa banyakkah yang membutuhkan tempat untuk lingkungan sehat. Mungkin jarak dari kami di sini sampai ke puskesmas Kecamatan Taman Sari mungkin jauh. Dan kita sangat mendukung pembangunan ini, sangat mendukung pembangunan puskesmas Glodok, sangat mendukung. Tapi kami masih memohon Pak sampai sekarang. Kami mohon tidak di lokasi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Kami tidak akan menuntut, tapi kami masih memohon. Nah itu berdasarkan kebijakan dari Bapak dan para jajarannya, semoga masih bisa untuk dipertimbangkan. Namun Pak, untuk menanggapi pertanyaan saya yang sebelumnya, apakah dari pihak konsultan bisa menampilkan penetapan perencanaan pembangunan puskesmas? Itu aja Pak, terima kasih. Ya,
soal polusi apa tadi, AMDAL apa limbah segala macam itu udah kalau nggak memenuhi syarat nggak keluar izinnya, akreditasinya. Jadi semua kan ada standar. Untuk lapangan olahraga kita juga udah rintis yang di belakang hotel nanti dibuat setelah pembangunan air ya, yang penampungan air, reservoir air, atasnya dibangun air petra, itu juga nanti melibatkan profesor ya, kan? Ada lapangan basket dan juga nanti saya minta ada lapangan ini macam-macam. Dan itu untuk kepentingan masyarakat loh. Kita nggak bicaranya satu kebontolan, emang negara sendiri kebontolan kan nggak bicara 600 orang pemain basket, 125.000 warga. Jadi monggo, saya nggak mau intimidasi. Jadi kalau nggak ada intimidasi di Taman Sari, jangan teman-teman Bapak Ibu jangan menciptakan suasana kecil bisa dengan kecil. Tapi semua yang turun ke sana kalau memang berseragam namanya tugas. Saya belum baca WAP yang baru, tapi yang lama itu mesti ingat sih pasal 51 petugas yang sedang bertugas dengan menekan surat tugas itu uang tugasnya. Jadi semua petugas itu tanahnya leluhur bapak ajukan juga tanah. Jangan menguasai yang bukan haknya gitu. Itu poinnya. Di agama saya ini diajari bukan haknya itu dikuasai. Semua agama ngajarin sama. Ya. Dan ini karena kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat yang ratusan ribu tadi. Jadi kita lebih prioritaskan, gitu ya. Jadi poinnya sebenarnya sudah kita tangkap ini kan kali berkekuatan. Tapi setelah pemerintah ini ya bukannya apa namanya pengembang, pemerintah yang melaksanakan ini. Di negara manapun Pak masyarakat harus jalan. Pemerintahnya kecuali bangun diskotik, membangun apa namanya restoran, Bapak, atau membangun apa istilahnya. Ya. Itu aja saya rasa respon dari saya. Jawab Bapak sekalian. Artinya hari ini kita sudah